Saya berdiri sini minta tolong doakan suami saya, Ustadz. Sebelum Ramadan, suami saya telah meninggal dunia. Tolong doakan suami saya supaya suami saya diterima amal ibadahnya. Amin. Dilapangkan kuburnya. Amin. Saya menikah baru 5 tahun, Ustaz. Saya diberi anak selama 2 tahun. Seharusnya saya di sini berdiri bersama suami saya. Bulan kemarin kita sudah sempat kita pulang. Saya meminta sama suami saya supaya suami saya di sini, tapi besoknya suami saya tidak ada. Di bulan Maret, 9 Maret kan kemarin saya kesini, saya sendiri, saya pulang. Saya minta doanya biar kita itu kesini bareng. Kata suami saya itu, insya Allah kalau kita diberi usia panjang, kita bisa kesini. Dan tolong Ustaz berikan saya pencerahan supaya saya lebih kuat menghadapi kenyataan ini. Dan saya sudah kehilangan 2 orang yang saya cintai, yaitu ibu saya. Tolong doakan saya dan mertua saya supaya kita benar-benar kuat, Ustaz. Terima kasih. Dulu tuh ada seorang perempuan yang anaknya ikut wajib militer atau ikut perang membela negara, jihad lah kalau di zaman tabi'in, bersama teman-temannya sekampung. Ketika pulang, teman-temannya pulang, anaknya nggak pulang. Teman-temannya datang ke rumah ibu ini bilang, ibu kami ikut berduka cita, anak ibu syahid, meninggal, gugur dalam peperangan. Mendengar berita duka ini, ibu ini tiba-tiba nanya kepada mereka, apakah di antara kalian ada yang hafiz? Kemudian salah satu di antara mereka mengangkat tangan, saya hafiz. Tolong hibur saya dengan ayat-ayat Allah yang kamu hafal. Kemudian dia membaca surat Al-Baqarah 155, 156, 157. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Dia bacakan ayat itu. Ibu ini menangis, kemudian dia mengatakan, ya Allah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Aku ridho dengan kematian putraku ya Allah. Lalu dia bilang, makasih ya nak, kamu sudah menghibur ibu dengan ayat-ayat Allah dan itulah sebaik-baik hiburan. Orang yang beriman ketika dia sakit obatnya Al-Quran. Ketika dia sedih obatnya Al-Quran. Ketika dia bingung petunjuknya Al-Quran. Ketika dia lemah kekuatannya Al-Quran. Al-Quran di sini artinya bukan cuma membacanya, tetapi juga menghayati dan merenungkannya, mentadaburinya. Sesuai dengan apa yang sedang kita alamin. Mbak Tati sedang mengalami kehilangan. Sama kayak ibu yang tadi kehilangan putranya, ini kehilangan suaminya dan dua-duanya kehilangan yang berat. Maka obatnya, hiburannya adalah janji Allah wa basyiris sabirin. Sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah. Orang yang kalau ditimpa suatu musibah, qalu, dia bilang innalillah wa inna ilaihi raji'un. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Terus diulang-ulang kata-kata itu. Jadi kata-kata innalillah wa inna ilaihi raji'un itu bukan kata-kata yang diucapkan sekali pas dengar musibah. Tapi itu bisa jadi zikir. Zikir supaya apa? Supaya kita ingat kalau apa yang kita alamin selama ini itu, yang kita miliki selama ini itu bukan milik kita sejatinya, milik Allah.
Allah ambil kembali yang menjadi miliknya dan kita ridho. Disitulah kita belajar ridho dengan mengatakan, ya Allah, saya milikmu, anak saya milikmu, pasangan saya milikmu, orang tua saya milikmu, keluarga saya milikmu, harta saya milikmu. Engkau titipkan kepada saya, terima kasih ya Allah. Tapi sekarang engkau ambil lagi, itu hakmu. Itu hakikat dari innalillah. Kita ulangi sampai muncul rasa ridho. Setelah muncul rasa ridho itu akan menguatkan kesabaran kita. Hasilnya, wabasyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Mudah-mudahan surat Al-Baqarah 156, 156, 157 ini bisa dibaca oleh Mbak Tati dan sekalian kita untuk jadi hiburan ketika atau obat ketika kita sedih. Itu nasihat yang diberikan oleh ibu seorang pemuda yang syahid tadi. Kata beliau, Al-Quran sebaik-baik obat bagi saya, sebaik-baik hiburan bagi saya. Sehingga beliau bilang, inna lillah wa inna ilahi raji'un, ya Rabbi ana radin. Ya Allah, aku ridho. Allahu a'lam.